Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, di video kali ini kita akan membahas materi tentang daya, energi, dan usaha. Yang pertama kita lihat dari dua gambar. Yang pertama di sebelah kiri ada anak yang mendorong meja, yang di sebelah kanan ada juga anak yang mendorong meja. Kemudian anak-anak bisa melihat apa perbedaan dari gambar di sebelah kiri dan perbedaan gambar di sebelah kanan. Nah, benar. Perbedaannya, meja yang sebelah kiri itu tidak berpindah posisi, sedangkan meja yang berada di sebelah kanan itu bergerak atau berpindah posisi. Nah, dari sini kita sudah bisa memiliki gambaran apa itu usaha dan apa itu energi. Kemudian, yang pertama, anak-anak silahkan membuat pertanyaan satu saja terkait gambar sebelumnya, terkait slide sebelum ini, tentang anak yang mendorong meja, yang mejanya bergerak dan mejanya tidak bergerak. Silahkan buat satu pertanyaan, ditulis nomornya, nomor 1, kemudian tuliskan di buku kalian. Kita masuk ke pembahasan materi tentang usaha. Apa itu yang dimaksud usaha? Tentunya dalam konteks fisika atau sains ya. Nah, jadi yang dimaksud usaha itu kita bisa melihat dari perbedaan kedua gambar ini. Yang kiri, anak tersebut bisa dikatakan tidak melakukan usaha. Sedangkan anak yang berada di sebelah kanan itu bisa dikatakan melakukan usaha. Kenapa seperti itu? Kita sudah mengetahui bahwa meja yang di sebelah kiri itu tidak berpindah posisi, sedangkan meja yang berada di sebelah kanan itu berpindah posisi. Kalau kita hubungkan dengan keadaan sehari-hari, yang sebelah kiri kita beri nama Doni, jadi Doni memberikan gaya dorong ke meja, tapi dia tidak menimbulkan usaha. Jadi Doni hanya memberikan gaya berupa gaya dorong. Kemudian yang sebelah kanan kita kasih nama Dino. Dino memberikan gaya dorong kepada meja dan dia itu menimbulkan usaha. Nah, jadi yang kiri bisa dikatakan itu tidak ada usahanya walaupun dia mendorong meja. Sedangkan yang kanan itu dikatakan dia ada usahanya. Karena suatu gaya melakukan usaha itu apabila gaya tersebut menyebabkan benda yang diberi gaya itu bergerak atau berpindah posisi. Jadi, usaha itu harus ada komponen gaya dan ada perubahan posisi atau bendanya bergerak, seperti itu. Jadi, anak-anak sudah bisa mengetahui perbedaan antara mana yang melakukan usaha dan mana yang tidak melakukan usaha. Kemudian, kita bisa menyimpulkan dari keadaan si Doni dan Dino tadi, usaha adalah hasil dari gaya yang diberikan dan menyebabkan perpindahan pada benda. Kemudian, kalau kita rumuskan ke dalam persamaan fisika, usaha itu simbolnya W besar, kapital. Kemudian, gaya itu simbolnya F, dan S itu simbol, dan perpindahan itu simbolnya S kecil. Jadi kita bisa merumuskannya menjadi W sama dengan F dikalikan S, di mana W-nya itu adalah usaha yang dilakukan oleh suatu gaya atau orang. Usaha itu satuannya Joule, kemudian F itu adalah besar komponen gaya yang bekerja, satuannya Newton, dan S adalah jarak perpindahan benda yang mengalami atau mendapatkan usaha atau mendapatkan gaya, dan jarak satuannya dalam meter. Selanjutnya contoh soal.
Kita baca, Dino akan mengatur posisi meja di kamarnya dan mendorong meja tersebut dengan gaya 150 Newton, sehingga meja mengalami perpindahan sejauh 100 cm. Yang ditanyakan, berapakah usaha yang dilakukan Dino pada meja tersebut? Jadi kalau kita lihat, di sini ada gambar seorang anak, yaitu Dino, dia mendorong mejanya. Dan gaya yang dikerahkan oleh Dino itu adalah 150 Newton, sehingga mejanya bergeser sejauh 100 cm. Sebelumnya kita sudah mengetahui besar atau rumus usaha itu W sama dengan F dikalikan S. Sehingga kita bisa tuliskan hal-hal yang diketahui di dalam soal. Yang pertama, gaya, simbolnya F, nilainya 150 Newton. Kemudian ada perpindahan, simbolnya S kecil, 100 cm dijadikan meter menjadi 1 meter. Selanjutnya yang ditanyakan adalah berapa usaha yang diberikan kepada meja tersebut. Lalu kita bisa menjawabnya. Usaha rumusnya F dikalikan S. Berarti kita tinggal memasukkan nilai-nilai yang diketahui di soal. W sama dengan 150 dikalikan 1 sama dengan 150 Joule. Seperti ini ya contoh soal untuk usaha. Selanjutnya, tadi yang nomor 1 anak-anak sudah menulis pertanyaan tentang gambar meja yang didorong. Nomor 2, silakan anak-anak tuliskan di bawahnya dan kerjakan soal latihan memahami materi usaha ini. Soalnya sama dengan sebelumnya, hanya berbeda bentuk sedikit saja. Jadi anak-anak Ibu harap sudah bisa mengerjakan soal ini dengan mudah. Di sini ada gambar ayah akan menggeser lemari. Jadi kotak yang digambar itu kita anggap sebagai lemari. Digeser ke kanan sejauh 5 meter. Nah, berarti perpindahannya 5 meter. Kemudian, gaya yang diberikan ayah adalah 100 Newton. Kemudian, berapakah besar usaha yang dilakukan oleh ayah tersebut? Jadi, kita tinggal menghitung nilai usahanya menggunakan rumus sebelumnya. W sama dengan F kali S. Kemudian F-nya sudah ada dan S-nya sudah ada, tinggal dimasukkan. Silahkan dikerjakan di buku tugasnya atau di buku catatan kalian, kemudian nanti dikirimkan ke Google Classroom. Setelah nomor 2, kemudian dikerjakan ini yang nomor 3. Ada 3 buah gaya yang bekerja pada sebuah benda. Gayanya 100 Newton, 30 Newton, dan 50 Newton. Untuk yang 100 Newton itu arahnya ke kanan, kemudian yang 30 Newton dan 50 Newton arahnya ke kiri. Dan ada perpindahan sejauh 6 meter. Nah, yang ditanyakan masih sama, berapakah besar usaha yang dialami oleh benda tersebut? Jadi tinggal kita hitung berapa nilai usahanya menggunakan rumus yang sama, tapi untuk nilai gayanya diselesaikan terlebih dahulu menggunakan sigma F sama dengan yang ke kanan kita anggap positif, kemudian yang ke kiri kita anggap negatif, dan yang ke kiri kita juga anggap negatif. Ini nanti dimasukkan ke persamaan sigma F-nya itu untuk menggantikan nilai F. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak silahkan dicoba kerjakan nomor 3 ini, kemudian nanti difoto juga, dikumpulkan ke Google Classroom masing-masing. Selanjutnya, kita memahami hubungan antara usaha dengan energi. Di sini masih sama, ada seorang anak yang mendorong meja. Dino mendorong meja hingga bergerak, berarti Dino melakukan usaha karena ada gaya dan ada gerak dari meja tersebut. Kemudian, usaha yang dilakukan Dino itu berhubungan dengan energi.
Nah, seperti apa bentuk dari hubungan antara usaha dan energi itu? Yang pertama, kita mengetahui bahwa awalnya Dino dan Meja dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Kemudian, Dino mendorong Meja sehingga Dino dan Meja sama-sama bergerak. Ketika Dino diam, Dino menyimpan energi yang disebut dengan energi kimia yang ada di dalam tubuh Dino. Itu bisa berupa hasil dari pengolahan karbohidrat, protein, lemak menjadi energi kimia yang ada di dalam tubuh. Kemudian ketika bergerak, Dino mengubah energi kimia ini menjadi energi kinetik atau energi gerak. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa terdapat hubungan antara usaha dengan energi. Nah, tubuh Dino mengubah energi kimia dalam tubuhnya menjadi energi gerak, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan energi di dalam tubuh Dino itu menjadi sebuah kemampuan atau hal yang dapat digunakan untuk melakukan usaha. Jadi ini hubungan antara energi dengan usaha. Selanjutnya kita mengenal besaran lain yaitu daya. Apa itu daya? Tentunya anak-anak sudah sering mendengar mungkin kata-kata daya berhubungan dengan listrik. Oke, daya bisa berhubungan dengan listrik. Tapi daya di sini kita masih hubungkan dengan energi dan usaha yang tadi. Kita amati yang atas ada mobil, kita namai dengan mobil A, yang bawah kita namai dengan mobil B. Itu gerak mobil A, kemudian ini gerak mobil B. Sangat terlihat dengan jelas ada perbedaan di situ. Perbedaan apa, anak-anak? Ya, mobil B bergerak lebih cepat dibandingkan mobil A. Kita tuliskan, mobil B bergerak lebih cepat daripada mobil A, sehingga kita bisa juga mengatakan bahwa mobil B ini memiliki daya yang lebih besar daripada mobil A. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena daya itu merupakan kecepatan benda untuk melakukan usaha. Nah, tadi kan untuk mencapai garis finish, yang B itu lebih cepat dibandingkan yang A. Sehingga kita bisa mengatakan usaha B-nya itu lebih keras untuk mencapai ke garis finish. Seperti itu. Jadi, untuk daya itu adalah kecepatan benda untuk melakukan atau menyelesaikan usahanya. Semakin sedikit waktu yang dibutuhkan benda untuk berusaha, maka daya yang dia keluarkan itu semakin besar. Bisa dibayangkan? Kalau di orang mungkin kita bisa mengatakan Reni mengerjakan tugas dengan cepat, lebih cepat daripada Dina. Berarti Reni itu mengeluarkan daya yang lebih besar daripada Dina karena waktu untuk selesainya lebih cepat si Reni, seperti itu. Itu kalau di orang. Kemudian kalau di benda yang bergerak itu karena ada perpindahannya itu tadi, semakin sedikit waktu, yang B waktunya lebih sedikit, maka daya yang dilakukan oleh si mobil B itu lebih besar. Nah, selanjutnya kita bisa menuliskan persamaan daya sama dengan usaha dibagi waktu. Ini sama dengan perumpamaan tadi, mobil yang memiliki waktu lebih sedikit akan memiliki daya yang lebih besar. Jadi di sini ada perbandingan terbalik. Kemudian untuk usaha kita sudah mengenal persamaan dari usaha itu sama dengan
gaya dikalikan perpindahan di materi yang sebelumnya, sehingga kita bisa mensubstitusikan gaya dikalikan perpindahan ini menggantikan rumus W. Kemudian kita dapatkan daya sama dengan F itu gaya, S ini perpindahan, dan T ini waktu. F kali S ini tadi dari sini, dari W yang digantikan oleh F kali S. Kemudian untuk S per T, kita sudah mengetahui bahwa S per T ini adalah rumus untuk kecepatan, sehingga daya ini juga memiliki hubungan dengan kecepatan. Jadi kita juga bisa mengatakan bahwa daya sama dengan besar gaya dikalikan kecepatan benda, F kalikan V. Jadi rumus daya itu tidak hanya P sama dengan W per T, tapi kita juga bisa menuliskannya dengan F dikalikan V. Tergantung nanti di soal mana yang diketahui, apakah dia usaha, waktu, atau gaya perpindahan dengan waktu, atau antara gaya dengan kecepatan benda, tergantung soal yang diketahui yang mana. Kita lanjut ke contoh soal. Dian mendorong kereta belanja dengan gaya 100 Newton di atas lantai supermarket yang licin. Kemudian kereta belanja tersebut memiliki kecepatan 2 meter per sekon. Nah, yang ditanyakan adalah berapa besar daya yang bekerja pada kereta belanja tersebut. Jadi kita bisa menuliskan apa yang diketahui di soal. Yang pertama adalah gaya yang diberikan oleh Dian, yaitu sebesar 100 Newton. Kemudian percepatannya sama dengan 2 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah W, yaitu daya. Nah, di sini Ibu sudah jelaskan tadi, kita bisa menghitung daya tergantung dari apa yang diketahui di soal. Di sini yang diketahui adalah F dan V, berarti kita bisa langsung menghitung nilai daya menggunakan rumus W sama dengan F dikalikan V. F-nya gaya dan V-nya adalah kecepatan. Jadi kita bisa langsung mensubstitusi nilai gayanya 100 Newton dan kecepatannya 2 meter per sekon. Jadi kita bisa mendapatkan nilai dari daya besarnya adalah 100 dikali 2 sama dengan 200 watt. Seperti ini. Silahkan disimak, bisa dicatat di buku tulis juga boleh. Kemudian kerjakan soal nomor 4 dan 5. Nah, ini soalnya masih tentang daya, jadi anak-anak daya dan usaha, nomor 4 tentang daya, nomor 5 tentang usaha. Silakan anak-anak kerjakan menggunakan rumus yang sudah ada dari video ini. Jadi untuk latihan soalnya tadi, ketika Ibu menjelaskan, kemudian sudah menjelaskan, anak-anak bisa mempause videonya, kemudian menulis ke dalam buku catatan agar kalian juga memiliki catatan. Boleh diulang lagi videonya dari awal supaya lebih jelas lagi. Kemudian kerjakan nomor 1 sampai 5, lalu dikumpulkan ke Google Drive masing-masing kelas. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ada manfaat yang bisa didapatkan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.